teman-teman berani berencana, selamat datang lagi di Virtual Class of Sexuality, ruang ngobrol santai tapi penuh insight tentang seksualitas, hubungan, dan kesehatan reproduksi. Di sini kita belajar bareng tanpa tabu, tanpa judgement, dan pastinya dengan cara yang fun dan engaging. Nah guys, hari ini spesial banget karena kita kedatangan dua narasumber yang keren dengan perspektif yang unik. Yang pertama ada Kak Dea Ayu, kreator konten dewasa yang punya pengalaman langsung di dunia yang sering dikaitkan dengan seksualitas. Halo Kak Dea. Halo Ira. How are you hari ini? I'm fine, I'm good. Yay, thank you Kak for coming to the podcast. Terus kita juga ada Dr. Alif Hildan, seorang dokter muda yang tiap hari ketemu realita kesehatan seksual dan reproduksi di lapangan. Halo dokter. Boleh dijelaskan konsepnya ini apa tuh Hungden dan gitu? Ini tuh konsepnya adalah topeng kelap-klip kita ya guys ya. Jadi kan kita kan Doklip punya slogan. Halo guys, ketemu lagi dengan Doklip, dokter kelap-kelip gitu. Oh itu dokter lip tuh, Doklip tuh dokter kelap-kelip ya? Bener, tergantung persepsi masyarakat sih. Bisa Doklip itu dokter Alif atau dokter kelap-kelip. Tapi kalau pakai topeng jadi dokter kelap-kelip. Iya, jadi Bebesti bisa panggil dokter Alif dengan dokter kelap-kelip juga gitu ya, gitu. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol santai nih soal realitas seksualitas zaman sekarang yang sering terlihat glamor di media sosial, tapi sebenarnya banyak hal penting yang mungkin jarang kebayang gitu ya. Kita lanjut nih pertama dengan Kak Dea dulu. Jadi pertama Kak Dea, thank you udah gabung di sini ya Kak ya. Sama-sama. Nah, kita tuh penasaran ya Kak. Banyak orang yang pasti penasaran nih sama perjalanan Kak Dea. Kakak bisa ceritain nggak gimana sih? Kan waktu dulu itu pernah jadi kreator konten dewasa. Iya. Sebuah platform yang sering banget dikaitkan sama konten seksual. Tapi bisa cerita nggak apa sih yang bikin Kak Dea waktu itu masuk ke dunia itu dan apa yang Kak Dea pelajari dari pengalaman itu? Actually I want to be professional, right? Di dunia seperti itu aku pengen jadi profesional, bukan yang sorry to say pengen jualan konten, kelar. Jualan konten dan sembarangan gitu. Enggak. I want to do professional and properly with contract, with agency, with management and everything under management. Intinya semua itu aku pengen dikerjakan secara profesional. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Kenapa terjun ya? Karena aku penasaran awalnya. Oh iya. Iya kan. Jadi sekalian aja terjun masuk gitu. Udah sekali nyebur udah gitu. I see. Terus realitanya apa sih yang pengen kalian tahu? Apa ya? Sebenarnya kita nggak tahu dalamnya tuh gimana sih gitu kan, karena mungkin kita cuman kayak udah kita ngelihat tapi kita nggak pernah bertemu dengan seseorang yang kerja di situ. Mungkin Kak Dea bisa cerita gitu. First of all, kita semua berteman dengan baik. Kita semua berteman dengan baik. Aku dengan beberapa teman perempuanku yang bekerja di industri yang sama itu kita sahabat. Kita nggak pernah berantem, kita nggak pernah iri-irian, kita nggak pernah ngomongin satu sama lain. Malah justru aku merasa aman dan positif di lingkungan seperti itu. Mereka ngebantu aku untuk berproses dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi di dunia tersebut ya. Dan kita itu punya kontrak kita masing-masing, kayak rules kita juga yang tertera dan tertulis ya. Kayak contohnya yaitu kita harus minimal kita ngasih cek STD dan cek darah, of course buat membuktikan kita sehat gitu loh. Dan kita nggak mungkin masukin hal tersebut dong. Kalau dipalsuin dokter bisa tahu sendiri kan, resikonya besar. Terus dia ke orang lainnya juga. Ke orang lain juga dan berantai bisa berantai, dan resikonya itu berkaitan dengan hukum juga ya, kalau nggak salah. Kita memalsukan dokumen kan. Terus kita semua clean yang jelas. Kita bisa dibilang kita adalah manusia yang paling clean daripada orang lain, karena kita ya udah Cek terus gitu cek ya. terus rutin banget. Aku bisa seminggu sekali cek. Aku bisa seminggu sekali cek, sebulan sekali cek gitu loh. Dokternya mungkin sampai bosan melihat aku gitu. Terus aku juga vaksin, aku juga doing pap smear, dan per bulan lalu aku mengkonsumsi ini PrEP. Walaupun aku sejujurnya aku bukan orang yang seksually aktif banget loh. Sejujurnya banget. Aku bisa kayak 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan kayak gitu. Aku nggak seksually aktif banget. Jadi ketika aku mengkonsumsi itu karena aku ingin mengantisipasi diriku dari
hal yang tidak diinginkan ke depannya. Bukan hanya untuk sekarang tapi kan ke depannya. Iya, Walaupun iya. tidak melakukan seksual aktif itu. I see. Nah mungkin aku pengen nanya sedikit nih ya, Kak Dea, kan mungkin banyak orang yang kayak masih tabu gitu kan, atau menstigmatisasi bahkan industri industri tersebut gitu. Iya. Nah mungkin Kak Dea bisa mendestigmatisasi itu nggak, kayak oh enggak kok sebenarnya tuh kayak gini, teman-temannya di situ tujuannya yang baik atau gimana gitu, mungkin Kak Dea bisa cerita. Kalau dibilang tujuannya baik juga enggak juga ya kan. Ini tetap hal yang buruk menurut aku. Cuma kalau aku nyaman di dunia ini selama aku tidak merugikan orang lain ya. Buruk itu kan tergantung objektif pandangan orang kan ya. Tapi kalau aku ngerasa nyaman sama teman-temannya loh. Bukan tentang kayak aku dapat uang dari sini, aku dapat popularitas dari sini. Itu udah nggak aku cari lagi. Iya. Aku mencari pertemanannya, terus koneksinya, terus aku mencari kayak apa ya? Aku harus seperti apa lagi sih ke depannya, gitu loh. Jadi aku explore, aku nggak cuma ingin mendapatkan uang dari situ, tapi aku mendapatkan pertemanan, aku dapat lingkungan yang jauh lebih positif, lingkungan yang membentuk aku menjadi Dea yang lebih baik juga ternyata. Iya, Dan iya. aku sangat bersahabat dengan mereka semua dan merasa irritated dengan omongan mereka, padahal enggak. Iya. Gitu. Iya. Jadi banyak belajar juga ya Kak, dari Banyak pengalaman. belajar juga. Dapat banyak teman yang positif, terus gambar diri juga Benar. jadi lebih baik karena Iya. lingkungan yang positif juga. Ya walaupun gitu ya. stigmanya masih buruk ya, tapi ya sudahlah, aku nggak peduli sama apa yang mereka omongin gitu loh. Yang penting aku pengen jadi diriku sendiri, aku pengen berkarya dengan jalanku. Iya. Ya walaupun banyak orang yang nggak suka, tapi aku juga pengen punya seenggaknya aku punya sisi lain yang ingin aku kenalkan ke orang lain. Kayak yang seperti sekarang ini yang Iya, kita iya. lagi bicara gitu Iya. loh. Ngerti. Padahal dan kalau kalian tahu ya, orang-orang itu jauh lebih percaya sama orang seperti aku dan beberapa teman-temanku yang bekerja di industri ini untuk menceritakan kisah atau cerita mereka tentang kehidupan seksual mereka. Iya. Karena mereka nggak nyaman kalau tanya ke orang-orang sewajarnya, Iya. gitu loh. Benar. Karena Mereka masih justru tabu. lebih nyaman ke aku. Karena mungkin sometimes aku nggak punya solusi, sometimes aku punya solusi buat mereka, gitu. Iya. Tapi mereka setidaknya bisa cerita dulu. Iya, seenggaknya mereka lega dulu lah Iya, ya. benar. Nah, terus dari pengalaman Kak Dea nih, Kak Dea kan tadi belajar body positivity juga, Iya. gambar diri. Apa sih hal penting soal batasan atau konsen yang mungkin Kak Dea pernah pelajari juga? Konsen ya, kita ngomongin konsen. Banyak orang-orang di sini remaja, laki-laki, perempuan tuh yang nggak paham konsen loh. Sejujurnya ya. Sejujurnya banyak banget yang nggak paham konsen. Konsen itu konsen itu luas loh sebenarnya. Bisa aja ketika ini contohnya ya Kak, sorry to say, kayak kamu sudah melakukan di pertengahan, tapi ketika pihak perempuan kayak aku nggak bisa lagi deh, aku nggak mau lagi deh, itu kan udah nggak konsen, tapi cowoknya maksanya, ayolah, udah nanggung banget, please lah, kayak gitu. Itu kan juga menurutku bukan konsen kan? Iya. Tapi ceweknya ya lulu karena dimanipulasi, itu termasuk tidak konsen. Terus kayak ada juga yang kayak mencoba untuk memanipulasi di awal, itu kan juga banyak. Nanti Wah. aja. Iya. Ada yang Jadi relate banget sih sebenarnya. memulai dari awal tuh kayak kamu nggak mau nyoba, kamu nggak mau gitu loh. Iya. Terus kayak ayolah kita coba. Ntar kalau semua kamu nggak nyaman kita bisa berhenti di tengah-tengah kok. Itu kan sebenarnya perempuannya nggak mau, tapi karena dimanipulasi, jatuhnya terdengar atau terlihat seperti konsen mau sama mau, padahal dari awal kan nggak mau sama mau. Tapi ya masyarakat kita itu akan selalu menyalahkan pihak perempuan. Jadi pihak yang paling dirugikan siapa di sini? Perempuan. Iya. Gitu loh. Aku tetap woman support woman sih orangnya. Harus. Iya. Karena ya pihak yang sangat dirugikan dalam hal seperti ini tuh perempuan. Perempuan yang dicela, perempuan yang disalahkan, perempuan yang dibodoh-bodohkan, perempuan juga yang menanggung akibatnya. Iya, benar. Terus pihak laki-laki harus bagaimana? Iya.
biar laki-laki harus support woman juga. Iya, bener. Itu. Gitu loh. Laki-laki Concern, iya ada lagi concern yang kayak umur. Iya. Jangan sampai kalian tuh sama yang di bawah umur. Iya. Entah laki-laki entah perempuan, kalian harus tahu pasangan kalian. Entah pasangan secara hubungan atau pasangan dalam hal seksual ya. Iya. Itu pastikan dulu pasangan kalian umurnya nggak minor. Iya, tapi mungkin itu kekurangan dari sistem sex ed di negara kita juga ya, atau di kultur mungkin ya, Iya. kultur Asia mungkin masih agak tabu gitu ya. Ya, di Asia pun sorry tuh sih ya, aku udah punya pengalaman kayak keliling Asia juga. Gak seterbelakang negara seterbelakang ini negara sih. ini ya. Peran pemerintah sangat kurang dalam hal tersebut. Ya kan dok ya. Iya. Nah, mungkin lanjut ke Dokter Alif nih ya, Iya. sedikit kayak kalau menurut Dokter Alif, sex ed di sekolah tadi kan kata Kak Dea kurang nih gitu ya, peran pemerintah atau peran stakeholders yang berwenang ya, pemangku kepentingan yang berwenang. Menurut dokter apa sih yang bisa diimprove gitu berdasarkan pengalaman dokter gitu? Kalau menurut aku karena memang kenyataannya di klinik itu pun udah mereka tuh datang dan udah bergejala, nggak mau cerita, bahkan pas mereka itu belum ada gejalanya, jadi kayak banyak banget yang terlambat kan ya. Jadi menurutku memang harus dari kecil, dari peran orang tua juga harus diajarin ini loh caranya. Kalau misalnya kamu dapat pelecehan misalnya kayak gitu contoh kecilnya betul. gitu ya. Terus pun dari sekolah, kita kan kalau di sekolah itu cuma secara teoritis ya kayak cuman kayak belajar, belajar IPA tentang biologi. Kita cuma lihat oh ini loh organ reproduksi wanita, oh ini loh organ reproduksi pria, oh ini loh cara misal orang hamil itu seperti ini, prosesnya seperti ini. Tapi mereka nggak diajarin buat gimana cara mereka proteksi diri, gimana kalau misalnya mereka itu kejadian seperti itu mereka harus ngapain, mereka lapor kemana, mereka tuh banyak yang nggak tahu kayak gitu. Jadi ujungnya mereka selalu menyembunyiin dan mikir itu ada hal yang tabu tadi ya kayak jadinya datang ke klinik itu udah telat posisinya gitu. Iya, benar-benar. Dan biasanya yang banyak kasusnya itu di laki-laki justru. Oh baik, laki-laki. Kayak gimana tuh, ceritain dok gimana? Bentar, oh iya. Aku agak pas ini ya. Aku agak begini-begini nih nggak ada kacanya. Kacamatanya ada nggak? Aduh, ada ini kacamata. Oh iya. Aku ganti Pakai dulu kacamata aja ya. Kacamatanya. Yoi. Nah, lebih jadi jelas ya, guys, lebih ya. banyak di laki-laki gitu. Iya benar, karena biasanya kalau wanita itu datang ke klinik itu dia ke klinik atau ke puskes itu biasanya dia masih kondisi yang pencegahan, misalnya kayak mereka baru mengalami hubungan, terus dia konsul aku gimana ya dok ya gitu, jadi kayak mereka lebih aware biasanya gitu. Atau memang biasanya kasus-kasus ibu hamil yang mau KB atau konsultasi masalah perKB-annya gitu kan. Tapi kalau laki-laki ini datangnya udah ada gejala, misalnya kayak banyak itu kencingnya sakit, terus itu keluar nanah dari kencingnya, terus itu atau enggak misalnya ada ruam di bagian alat kelaminnya, bahkan di bagian duburnya gitu kan. Terus keluhannya, tapi mereka itu yang diperiksa aja tuh kadang nggak mau gitu. Itu benar-benar yang harus, karena mereka takut terdiagnosis. Takut diagnosanya ya. Takut terdiagnosisnya itu. Padahal kan kita di sini fungsinya buat ngebantu ya. Jadi aku benar-benar soft spoken mungkin ngomongnya ke mereka semua kalau aku gak akan ngejudge. Aku di sini fokusnya bukan masalah tentang kayak secara moral atau kultural mereka, tapi aku ngomongin masalah kesehatannya loh yang aku tekanin di sini tuh. Bener. Jadi kadang udah aku sampai udah kita cek lab aja ya, kadang udah ada bergejala seperti ini, cek triple eliminasi gitu kan, ada HIV, sifilis, hepatitis B gitu, ada yang positif pun mereka nggak mau ngaku. Triple eliminasi tadi. Iya, triple eliminasi, HIV, sifilis, hepatitis B. Mereka pun nggak mau mendengar. Kadang udah salah satu positif, misalnya sifilis positif atau HIV positif gitu ya. Itu mereka tetap nggak mau ngaku. Enggak kok dok, aku nanya pelan-pelan misalnya kayak gimana, memang dalam beberapa bulan ini kamu sedang berhubungan kah atau gimana gitu. Kadang itu mereka kayak nggak mau ngaku. Oke, misalnya nggak mau ngaku, terus oke lah aku ajak ngobrol lagi lah kayak biar mereka lebih nyaman gitu ya konsultasinya, kayak udah kita kayak temen aja, kita kayak konsul masalah penyakit biasa deh, kayak masalah batuk pilek panas udah gitu kan. Tapi kita ngomongnya santai aja, udah nggak apa-apa sih, ngobrol-ngobrol aja sama kita juga nggak ada yang denger sih, rahasianya kan dipegang kan, emang itu juga secara etik kan ya, nggak boleh kesebar mana-mana kan. Ya udah, jadi kita tanya-tanya kayak gitu, terus ujungnya mau ngaku gitu. Tapi butuh waktu berapa lama tuh bisa sampai? Itu paling lama bisa bikin pasien ngamuk, pasien yang antrian kadang-kadang. Jadi kadang kalau udah seperti itu kita lanjutin, misalnya waktunya pasien banyak ya, konsultasi nggak cukup, ya udah kita alihin buat datang di lain waktu, atau nanti kita bisa pakai via chat juga gitu. Dedikasinya ya Dokter Alif ya, keren nih pelayanan masyarakat. Nah, berarti banyak orang yang masih kurang informasi ya tentang kontrasepsi itu apa. Oh bener.
resiko infeksi menular seksual itu apa gitu, HIV itu apa, bener gak kayak Bener. gitu dari pengalaman dokter? Bener Mungkin bisa banget. diceritain gitu. Biasanya mereka itu ngomongin masalah mohon maaf kondom ya. Itu tuh jadinya kayak mereka ngomongnya oh kondom kan cuma mencegah kehamilan aja dok, tapi kan mereka banyak yang nggak tahu kalau itu sebenarnya bisa buat mencegah infeksi menular seksual. Bahkan satu-satunya ya dari semua metode kontrasepsi kan kondom yang bisa mencegah sekaligus double protection, mencegah kehamilan sekaligus buat mencegah infeksi menular seksual itu. Oh, jadi kondom itu yang bisa double protection, mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual gitu ya. Oke, mungkin mau menggali sedikit nih. Tadi kan Dr. Alif bilang banyak yang kurang edukasi soal kontrasepsi, IMS gitu ya. Kalau Kak Dea sama Dr. Alif tuh dapet sex education pertama kali pas dalam kehidupan itu kapan tuh? Wah, kalau aku sih jujur-jujuran ya, SMA aja itu masih seuprit banget. Karena aku memang kuliah di kedokteran, ya itu pas aku kuliah di situ. Pas kuliah baru Pas kuliah gitu ya. itu pun karena aku mahasiswa kedokteran. Iya. Jadi benar. kayak kurang banget sih dapetnya yang Iya, itu iya, kayak iya. masih susah gitu ngomongnya tuh kayak masih hati-hati. Bahkan di kelas pun sempat ada materi kayak ada seminar gitu tentang masalah edukasi seksual, itu mereka itu yang jadinya karena setabu itu nggak fokus sama pelajarannya, malah mereka yang ketawa-tawa, yang malu-malu. Terus misalnya kita tunjukin ini loh kalau misalnya kamu itu nggak teredukasi dengan baik masalah seksualitas itu, jadinya ada foto-foto misalnya bakal kena penyakit seperti ini, begini. Terus mereka banyak yang kayak mual, mereka banyak yang kayak ketawa-tawa, banyak yang meninggalkan kelas kayak gitu. Ya ampun. Segitu Padahal memang. tujuannya baik ya. Ya makanya menurut Doklip memang harus dari sedini mungkin dikasih tahu tentang hal seperti itu. Kalau Kak Dea gimana tuh? Aku sih SMA ya, karena aku ngerasa pendidikan seksual atau sex education di negara ini di bagian di sekolah ya, instansi pendidikannya tuh gak lengkap, ya kan? Jadi aku nyari tahu sendiri di Reddit, jurnal, dan YouTube. Aku nyari di situ. Dan itu pun YouTube pun aku juga nyari dari dokter di luar negeri. Jadi nyari sendiri gitu Nyari ya? sendiri Iya, karena iya, iya. ada suatu ketakutan juga kan pasti. Kayak kalau aku sampai nggak teredukasi tentang hal sedekat ini dengan kehidupan kita nggak bisa memungkiri seks adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan kita, ya kan? Dan bagaimana cara menanggulangi kemungkinan terburuk dari seks yang berbahaya, ya kan? Iya. Nah, kan yang paling terburuk itu kan bukan hanya hamil, tapi penyakit. Iya, IMS itu Ya kan, gitu ada kan. gonorea kan dok, ada sifilis, terus ada klamidia, itu kan berbahaya juga kan, ya kan? Tapi tidak pernah dianggap bahaya oleh orang-orang yang nggak mau tahu, orang-orang ignorance, gitu loh. Iya, iya. Sebenarnya karena SDM kita juga nggak mau menerima pelajaran tersebut. Dan tidak mau menerima, masih denial kalau seks itu adalah suatu hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Iya. Kenakalan remaja yang paling besar sekarang itu apa? Seks di luar nikah kan? Iya, iya, iya. Iya. Mungkin ya gimana? Tapi kan penanggulangannya kan harus dari dini juga seperti apa yang bilang Dr. Alif. Tapi instansi pendidikan kita tidak memberikan edukasi berlanjut atau edukasi yang tepat untuk sex education di negara ini. Iya, jadinya kita mesti nyari sendiri gitu. Karena masih ya. dianggap tabu, Kak. Iya. Iya, Gitu loh. Yang karena dianggap tabu itu banyak kan kasus-kasus anak SD, anak SMP itu nggak tahu kalau mereka ternyata diperkosa. Itu kan ya dokter, aku pernah baca. Mereka nggak tahu itu tindakan pemerkosaan. Akhirnya apa? Hamil. Dan yang paling sedih adalah anak itu korban dinikahkan dengan pelaku. Itu jahat banget. Benar. Gini loh, pemerkosaan itu adalah pembunuhan karakter, pembunuhan harga diri bagi seseorang yang hanya perempuan. Tapi dia dipaksa menikah dengan pelakunya. Iya, benar. Itu jahat sih. Iya. Itu trauma seumur hidup, ditambah lagi dinikahkan dengan pelaku. Iya. Jadi ya menurut aku memang masyarakat kita yang tolonglah. Iya, harus lebih berpikir maju gitu loh. Ini mah Indonesia cemas ya. Tapi itu mungkin tadi kata Dr. Alif karena nggak semuanya tuh bisa punya
privilege untuk belajar juga ya, kayak dokter Alif kan belajar pas kuliah kedokteran ya kan, aku mungkin belajar pas kuliah farmasi gitu kan. Terus cerita dikit, aku dulu asli Pontianak, lebih nggak dibahas lagi kayak begini gitu kan. Terus SMA aku pindah Jakarta, kulturnya beda banget gitu kan, dan aku mulai kaget, iya ternyata lebih bebas ya gitu kan. Tapi karena nggak dibahas, aku nggak cari tahu juga gitu, karena itu bukan hal yang orang tua aku bahas dan lain-lain, jadi aku makin nggak tahu. Dan terus habis itu college ada lagi, tapi waktu itu baru kayak oh ternyata kita perlu tahu nih gitu dalam prosesnya seperti apa, konsennya kayak gimana, ini konsen atau bukan. Dan sampai sekarang aku juga masih wondering kayak aku tuh sebenarnya dilecehkan gak sih, aku masih nggak tahu sampai sekarang gitu. Nah sampai sekarang aku masih nggak tahu, tapi itu pengalaman yang bikin aku jadi advokat juga. Dan sekarang mungkin bareng Bebe gitu kan. Dan aku juga setuju banget tuh tadi kata Dokter Alif sama Kak Dea bahwa di dalam sistem pendidikan kita tuh nggak ada nggak di-embed gitu ya pendidikan kesehatan seksual reproduksinya gitu kan. Jadinya anak-anak malah dijudge gitu kan, kayak ya kamu kurangnya ini gitu. Terus mungkin ya ini perspektif aku pribadi, mungkin kita juga nggak boleh nih, misalnya aku sama Dokter Alif gitu ya, mau mengedukasi anak-anak di sekolah, kita nggak boleh kayak sok keren juga nggak sih? Ya kita harus kayak temen ya. Mereka harus blending juga sama kita, mereka harus nyaman juga sama kita ya kan. Itu salah satu yang mungkin di sistem kita perlu diperbaiki juga, karena kayak biasanya duta-dutanya tuh kayak perfect banget gitu, jadi kan anak-anaknya jadi kayak malah minder, jadi aku malah takut mau iya nggak sih ya gitu. Padahal itu harus ada di dalam edukasi kita gitu. Benar, betul gitu. banget. Nah ada nggak sih hal-hal lain yang mungkin Kak Dea atau Dokter Alif merasa perlu diimprove nih dari sistem pendidikan kita selain dari involvement pemerintah? Aku setuju banget sih gitu. Masukin ke kurikulum ya. Masukin ke kurikulum. Benar, harus di negara manapun setauku di Asia Tenggara ya. Sudah masuk ke kurikulum loh, sex education di SMA itu. Atau SMP? SMP, SMA, SD pun setauku sudah ada. Tapi memang alhamdulillah ada improvement juga, walaupun memang belum sebanyak itu, mungkin belum merata ya mungkin ya. Aku juga kurang dapat informasi, cuman kayak sekarang udah dari pemerintah juga udah banyak kayak apa sih bahasanya? Bukan challenge, campaign ya. Masalah kesehatan reproduksi. Untung ada orang-orang kayak di-post teman-teman di nih. Reels, di TikTok gitu kan. Masalah yang kita ngomonginnya itu ya udah kita ngomongnya kayak sama teman aja gitu, nggak perlu yang kayak dokter pasien duduk di meja kayak gini. Makanya aku juga bisa berkelakuan agak aneh ya kalau di sosmed ya. Padahal kalau di klinik enggak ya guys ya, kalau pelayanan enggak, dokter enggak modelan begini enggak. Biar chill gitu ya. Iya. Untungnya sekarang kampanyenya udah lebih banyak juga. Iya, alhamdulillah lebih banyak. Tapi masih bisa di-improve lagi sih. Harus lebih improvement lagi ya. Karena kan kita tuh masyarakatnya nggak sedikit, ada berjuta-juta ya kan. Iya. Kalau dari pemerintahnya sendiri tidak improve-nya pesat, sampai kapan kita stuck di masyarakat seperti ini dengan kasus-kasus seperti itu lagi, gitu loh. Iya sih. Jadi menurutku juga memang kan kadang-kadang ada pasien yang di luar nikah ya, hamil gitu, padahal masih SMP, kadang ke klinik kok aku mual-mual, ternyata pas dites PP-tesnya positif kehamilannya gitu kan. Terus tapi kalau itu kan kita harus gali dari bagian keluarganya lagi kan, ternyata memang di rumahnya kayak yang kurang dapat edukasi, broken home, kayak mereka cerita ke keluarganya itu nggak bisa gitu. Kadang jadinya mereka nggak punya safe zone yang mereka buat tempat cerita gitu kan. Jadi kita di situ benar-benar harus sebagai tempat berlindungnya mereka, buat mereka cerita gitu. Dan dokter itu mengalami secara pribadi ya? Ya ampun, sedih ya dengernya gitu. Ada juga loh keluarga yang anaknya perempuan mengalami kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan orang lain. Anaknya ini nggak dibolehin untuk lapor, nggak dibolehin untuk cerita ke siapapun, nggak dibolehin untuk berobat. Iya. Sekarang Ada itu adalah aib. Iya. Mereka bilangnya adalah ini aib seumur hidup. Iya benar. Justru itu lebih membahayakan dirinya dan orang lainnya lagi nanti kan. Kan sekali lagi aku bilang ini bukan resiko dari seks berbahaya tadi itu bukan hanya kehamilan, penyakit menular seksual. Iya, penyakit menular seksual. Karena itu selamanya juga. Benar. Kalau nggak diobatin penyakitnya kan akan jauh lebih buruk ya dok, setauku. Ada penyakit gonorea atau chlamydia itu kalau semua tidak diobati atau ditangani dengan baik dan oleh ahli, itu kan bisa menyebabkan kematian ya dok ya. Benar. Loh,
bisa jadi sistemik bahasa kita, ke seluruh tubuh gitu. Bahkan mereka yang udah diobati aja itu sering banget lost follow up. Jadi kayak nggak selesai pengobatannya karena mungkin mereka nggak nyaman buat tempat konsultasinya, atau kedua mereka kurang dapat support dari lingkungan sekitarnya, itu kan berpengaruh banget terhadap dianya gitu. Ini kan HIV/AIDS itu belum ada obatnya kan? Nggak ada. Dibilang nggak ada sih, kita cuma antivirusnya mah ada ya, cuma kita bisa menurunkan aja ke kadar yang sampai nggak terdeteksi oleh alat gitu bahasanya sih. Bahas apa CD4-nya itu. Kadea kan tadi cerita ya bahwa ada banyak orang yang pernah cerita sama Kadea nih gitu ya, mungkin sama Dokter Alif juga kan pasti gitu ya, tentang sexual experience-nya mereka. Mungkin ada nggak yang berkaitan dengan sex emergency atau kehamilan yang tidak direncanakan gitu misal? Banyak banget. Jadi ada beberapa yang nanya kayak, "Kak, maaf aku mau nanya, aku melakukan hubungan bla bla bla. Terakhir bulan lalu, terus ternyata aku bulan ini udah garis 2 gitu, aku harus gimana Kak? Apakah aku bisa minum pospil gitu-gitu, tahu kan? Aku bilang nggak, maaf banget, setauku pospil itu maksimal 72 jam. Golden hoursnya tuh di 72 jam yang aku tahu. Dan itu juga dokter juga, ya kan? Nah, jadi kalau untuk yang sudah garis 2 itu nggak bisa. Tapi kalau kalian baru melakukan, Kak aku baru ngelakuin 2 hari lalu, Kak aku baru ngelakuin 1 hari lalu atau semalam gitu, gimana Kak gitu, ya minum pospil kalau emang tidak mau terjadi kehamilan gitu loh. Pospil setahu aku bisa didapatkan di beberapa aplikasi ya, dan tidak ilegal juga kan dok. Kalau Dokter Alif ada nggak pengalaman menemukan pasien kayak yang sex emergency gitu? Lumayan banyak juga itu, tapi biasanya memang kalau yang ke puskes itu memang ibu-ibu yang sudah menikah, yang dia memang nggak mau hamil tapi kebobolan ceritanya. Gitu. Cuma di sini teman-teman perlu digarisbawahi ya, kalau pospil itu dia ibaratnya kayak damkar deh gitu. Jadi kalau misalnya kebakaran kita siram tuh pakai si pospilnya itu ceritanya, damkarnya itu bukan buat secara rutin ya, kayak teman-teman nggak usah pakai pengaman, nggak usah pakai ini biar nggak hamil, nggak usah pakai metode yang lain, pakai pospil aja tiap habis berhubungan, nggak boleh begitu. Lu manggil damkar tiap hari kalau maksudnya gimana? Efek sampingnya juga ada kan ya dok ya? Itu lumayan tinggi, jadi bisa mengganggu siklus menstruasi, bisa ada gejala-gejala lainnya juga, jadi jangan dipakai buat rutin. Oke, jadi tadi udah ada 3 tuh yang disebutin kan, ada PrEP untuk mencegah HIV, terus kondom yang lebih protection bisa mencegah IMS dan kehamilan ya kan, dan ada pospil gitu yang tadi kita udah bahas gitu. Nah teman-teman, aku mau tambahin sedikit info penting ya. Jadi kalau tadi ada kejadian seks tanpa proteksi atau lupa pakai kondom atau sex emergency yang tadi kita bahas gitu ya, sebenarnya ada pilihan lain yang bisa membantu teman-teman, yaitu pil kontrasepsi darurat atau pospil. Jadi pospil tadi seperti kata Kadea itu bisa diminum 2 tablet sekaligus maksimal 72 jam setelah hubungan seksual tanpa proteksi, dan semakin cepat diminum semakin efektif dan untuk mencegah kehamilan. Nah, penting banget diingat bahwa pospil itu bukan pil rutin kayak tadi kata Dokter Alif ya, tapi hanya dipakai di kondisi darurat aja. Nah, kalau untuk proteksi sehari-hari tetap kondom atau kontrasepsi rutin seperti pil KB, suntik, atau IUD yang paling aman gitu. Ke Kadea lagi ya, tadi kan Dokter Alif itu cerita nih tentang resiko medis, pentingnya proteksi dan lain-lain. Mungkin Kadea bisa cerita, refleksikan dari pengalaman Kadea dulu gitu. Pengalaman apa dulu nih? Tentang resiko medis, terus pentingnya proteksi. Teman-teman juga perlu tahu kalau KB itu nggak cuma pil aja ya, jadi memang tergantung tadi benar kata Kadea, tergantung kondisi badan masing-masing, tergantung tujuan perencanaan kehamilannya gimana. Ada yang namanya pil suntik, ada yang namanya implan, ada yang namanya IUD atau spiral tadi itu. Jadi memang tergantung tujuan, jadi ini sifatnya personalized, nggak semuanya cocok di KB gitu. Kadang ada yang butuhnya pakai suntik, atau ada yang pakai implan, atau kadang pakai IUD buat yang lebih jangka panjang gitu biasa. Tapi mending konsultasikan. Tapi lebih baik dikonsultasikan kan, sekarang udah ada aplikasi untuk konsultasi kan. Ya, berani berencana ya. Berani berencana kan juga menyediakan ya kan platform untuk konsultasi dengan dokter kan. Manfaatkanlah dengan baik di era digital ini loh. Nah, tadi kata Kadea, iya kenapa sih konsultasi doang nggak mau gitu kan. Terus tadi Dokter Alif juga bilang buat meminta orang untuk bercerita tuh susah banget gitu kan. Nah, kenapa sih
orang menganggap mungkin bahwa ngobrolin soal kondom atau kontrasepsi atau hubungan seksual itu kayak dianggap tabu atau nggak keren. Gimana caranya supaya kita tuh bisa lebih berani ngomongin hal-hal seperti ini tanpa takut dijudge? Oke, ini aku ya. Iya. Oke, kalau menurut aku memang harus ubah pola pikir ya. Jadi kita itu dari sekarang itu harus mikirnya, kalau ngomongin masalah pemakaian pengaman misalnya kayak kondom itu mikirnya kayak udah nyuruh orang pakai helm itu jadi kita pelindung kita gitu loh. Kita kan nggak dicap kayak kalau misal lo pakai helm lo cemen lo banci lo, nggak boleh gitu kan. Nah terus jadi ya dinormalisasi loh untuk hal-hal seperti itu karena itu untuk melindungi diri kita sendiri juga. Jadi yang diubah, kalau misal aku ngomongin masalah seperti ini, aku tuh udah sayang sama diri aku sayang sama pasangan aku juga, kayak gitu. Iya, berarti itu harus dicilkan lah ya, bahwa itu kita kayak pakai helm aja gitu loh. Benar, ya kita juga ngobrol nggak harus yang kaku kayak, yang nggak usah kayak, yang kita biasa-biasa aja juga dari kita kan juga yang bagian itu beneran kan, dokter jadi iya beneran kayak gitu. Ya, tadi kan sampai cek lab positif aja mereka nggak mau ngaku. Iya Kayak gitu. Iya. Terus ya makanya harus dinormalisasikan ya, kayak kita ngomongin masalah skincare deh. Bedanya kan skincare buat bagian tubuh muka, kalau pengaman itu kan buat bagian tubuh yang lain. Ya udah, as simple as that udah. Iya, harus dinormalisasi gitu ya. Dan jangan terlalu disalahkan atau dijudge gitu Ya, kan. betul. Kayak tadi Kadia bilang bahwa perempuan itu sering banget tuh disalahkan gitu ya. Dulu aku juga digituin kayak, ya kamu sih bodoh mau sama cowok itu kayak gitu. Iya. Kan jadinya kita jadi makin takut gitu kan. Makanya harus hati-hati banget juga dengan siapa kita mau ngomongin masalah ini. Apalagi stigma di Indonesia juga masih belum yang ya masih begitu ya kalau ngomongin hal seperti ini. Masyarakatnya masih tertutup lah. Tapi tidak mau sadar. Justru itu akan membuat mereka bukan cuman secara fisik ya, tapi secara mental juga jadinya merasa sendirian, Iya, merasa bener. stres. Maksud aku jangan sampai terlambat deh kalau udah ngomongin kayak Iya, gitu. kamu nggak sendirian kok. Iya. Gitu loh. Pernah nggak Kadea atau Dokter Alif nemuin kayak seseorang yang curhat ke kalian terus kayak, aduh dok, atau Kadea aku merasa sendirian nih, jadi aku nggak tahu mau cerita siapa, cerita kalian gitu misalnya. Pernah nggak sih kayak gitu? Banyak banget justru Iya. yang nanya-nanya ke aku Coba mungkin ceritain satu orang satu cerita. Oh jadi penasaran. tentang apa nih, Kayak seseorang mereka yang mengalami inilah ya. iya, mengalami mungkin emergency atau penyakit menular seksual, tapi mereka nggak punya tempat cerita sama sekali gitu, sendirian, depresi yang sampai ngefek ke kesehatan mental juga gitu misalnya. Ya, banyak sih, ada salah satu ya followers aku itu tuh dia nge-DM hampir tiap hari ternyata, karena kan DM tuh kan Numpuk ya. Aku baru iseng-iseng buka, aku baca kok panjang banget gitu. Terus aku baca, aku langsung accept, aku langsung balas DM dia. Jadi dia itu, aku gak mau nyebutin nama juga, itu personal juga kan. Betul. Jadi dia itu perempuan usianya 21 tahun. Dia baru ketemu sama laki-laki kayak di klub gitu kan. Terus akhirnya cowok ini flirting. Mereka one night stand. Mereka one night stand. Terus setelah beberapa hari atau beberapa minggu, perempuan ini merasakan gatal, panas di area kemaluan saat kencing. Terus kayak ada suatu hal yang aneh dan janggal, baunya juga beda. Kamu di daerah mana? Apakah mungkin untuk kamu memeriksa di daerah kamu? Terus dia ternyata, oh aku masih Jakarta kok kak, aku sarankan beberapa klinik lah buat dia. Ternyata dia bilang kalau wah harganya nggak masuk kak di aku. Kalau untuk urusan seperti itu kayak, kenapa kamu nggak nyoba ke puskesmas aja? Setauku puskesmas itu memfasilitasi kok, Banget. sangat memfasilitasi ya sebenarnya dok ya. Iya. Dan akhirnya dia nurut tuh, dia pergi ke puskesmas, dia cek segala macam. Akhirnya setelah cek itu, cek labnya ada hasilnya, setelah berapa hari, 2 hari ya dok ya, atau 3 kali 24 jam, itu tuh dia cerita lagi, kak aku ternyata didiagnosa chlamydia sama urea plasma. Itu ya kan, aku gini, urea plasma tuh menurutku adalah suatu penyakit yang banyak ditularkan dari pihak laki-laki ke perempuan juga dan sebaliknya kan. Nah, obatnya yang dia kasih tahu ke aku antibiotik ya dok ya, dan itu harus diminum tanpa putus 12 jam sekali. 12 jam sekali. 12 jam sekali. Aku bilang ke dia, aku belum pernah punya pengalaman penyakit
secara pribadi dengan diriku. Jadi kayak kamu dengarkan apa yang dibilang dokter, dan aku juga sudah tanya-tanya dan aku do research juga. Kamu nggak boleh skip minum ini. Kamu harus tetap rutin melanjutkan pengobatan kamu agar agar penyakit itu atau virus itu atau bakteri ya, itu lebih ke bakteri, itu nggak balik lagi ke badan kamu. Dan tolong kamu harus juga lebih sadar untuk tidak melakukan seks beresiko dengan orang sembarangan. Iya. Apalagi laki-laki itu kan kamu nggak kenal siapa. Iya, Gitu nggak loh. tahu riwayatnya. Nggak tahu riwayatnya, itu yang Mana paling aja menyedihkan. gitu. Itu yang paling menyedihkan loh. Susah, nggak ada tanda-tandanya. Oke. Nggak ada tanda laki-laki perjaka sama enggak, itu nggak ada. Iya. Kalau nggak mereka yang ngaku itu nggak ada. Iya kan dok. Dan apa sih dok? Aku lupa. Correct ya if I'm wrong. Setauku bakteri kayak chlamydia ataupun ureaplasma itu kan kalau di kelamin laki-laki nggak terlalu kelihatan kan? Atau kelihatannya mungkin bisa beberapa bulan setelahnya kalau kondisi makin memburuk kan? Kalau udah bergejala. Iya, kalau sudah bergejala. Tapi di perempuan itu kan reaksinya langsung Ya. gitu loh. Jadi pihak mana yang sangat dirugikan di sini, atau yang paling dirugikan di sini? Perempuan lagi loh. Iya. Iya. Tapi dia juga mungkin awalnya malu-malu mau nanya terus nanya ke Kadea. Iya, karena mungkin mereka ngerasa nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol dengan enak nih, dan aku harus dituntun sama siapa ya. Iya. Mungkin karena ngeliat background aku seperti ini, udah mungkin bisa lah nih orang untuk ditanyain gitu loh. Bener-bener. Karena pengalaman kan. Iya. Kalau Dokter Alif pernah nggak kayak ada pengalaman seseorang takut banget terus datang ke dokter waktu di puskesmas gitu? Ada kayak gitu juga. Cuman biasanya yang seperti itu tetap challenging-nya adalah lost to follow up-nya. Iya, yang tadi ya. Iya, karena mereka kadang udah merasa nyaman nih 1-2 kali gitu kan berobat gitu. Terus nanti kayak mereka merasa kondisinya kadang udah membaik, terus mereka malas datang, kamu nggak apa-apa gitu. Terus kadang udah hilang aja gitu. Atau mereka kayak malas buat balik lagi kayak gitu. Kasihan ya sebenarnya mereka jadi nggak tahu harus cerita ke siapa gitu, dan akhirnya ke DM Kadea gitu, atau masih lost to follow up kalau sama Dokter Alif gitu. Padahal sebenarnya Berani Berencana, ada satu platform yang Berani Berencana itu tuh ada tempat konsultasi ke profesional, baik itu WhatsApp atau DM, itu bisa banget gitu. Mengencourage teman-teman untuk nggak apa-apa, tanya aja dan jangan takut, jangan merasa stres atau takut gitu. Karena ya. aku dengar di Berani Berencana memang jadi service anak muda gitu ya, kayak Iya, dia bisa iya. kita konsul, gak judgmental, tapi yang melayani juga bukan orang sembarang, kayak tenaga ahli juga gitu kan. Profesional. Iya, benar. Dan nggak mungkin DM-nya di-share kemana-mana kan? Iya, nggak Ya, mungkin. itu kode etik juga, gitu. Gratis juga. Gratis pun loh. Gratis ya. Iya, Gratis loh. Jadi sorry ya, kita nggak ke Dokter Alif, kita ke Berani Berencana karena lebih gratis. Yang paling penting adalah gratis, karena anak-anak muda ini kebanyakan itu nggak mau mengeluarkan uang untuk mempertanyakan hal seperti ini. Iya. Ya kan, di platform lain kan berbayar 45.000, 49.000, dan di Berani Berencana ini kalian tidak perlu mengeluarkan apa-apa. Iya. Peser pun lo nggak keluar. Udah gampang banget gak sih? Itu Ya, adalah akses iya kan, juga. platform paling mudah berarti. Iya, benar. Gratis, terus privasinya terjaga juga, dan Ditangani profesional. ini profesional yang nggak judgmental gitu. Jadi boleh banget konsultasi ke Berani Berencana gitu ya. Iya benar. Tadi gara-gara Kadea cerita soal ada nih yang one night stand gitu misalnya ya, terus nggak nyadar bahwa cowoknya itu punya riwayat dan lain-lain gitu. Gimana sih ketika kita dalam masa muda yang penuh eksplorasi ini ya, penuh eksplorasi, gimana caranya kita bisa punya hubungan yang sehat dan bertanggung jawab? Siapa dulu nih memulai? Aku boleh? Boleh. Kalau menurut aku ada 3 hal penting yang mungkin aku highlight. Yang pertama, oke. komunikasi. Komunikasi. Komunikasikan apapun dengan pasangan kalian, jangan egois apapun itu. Apa yang buat aku gak nyaman, apa yang buat aku nyaman, apa misalnya pun tentang masalah seksualitas ya, kayaknya aku ada gejala ini deh di bagian vitalku gitu. Itu omongan semua, jangan sampai itu ngerugiin kita, ngerugiin pasangan kita juga gitu. Yang kedua, konsen, persetujuan. Tadi setuju banget yang kata Kadea ya, contohnya ya, harus apa-apa itu persetujuan dari dua belah pihak gitu loh. Jangan ada paksaan, dikeluarin semuanya apa yang suka, apa yang gak suka, biar jadinya hubungannya sehat, Iya, gak toksik gitu. Yang ketiga, proteksi. Penting banget yang tadi ya, sering dilupain sama orang-orang, yang proteksi diri, terutama penggunaan kondom. Karena tadi udah bilang double protection bisa mencegah kehamilan dan juga bisa buat mencegah infeksi menular seksual.
Menurut aku 3 itu. Komunikasi, konsen, dan proteksi. Oke. Kak Dea gimana? Aku juga setuju sama dokter, ada 3 hal ini yang memang harus dipenuhi juga kan. Komunikasi itu harus lancar juga. Kalaupun kalian ONS, kalian juga harus berani untuk bertanya ke pasangan kalian saat itu juga kayak, kamu bersih nggak? Kamu terakhir sama siapa? Kamu terakhir ngapain? Jangan pernah ragu untuk nanya hal seperti itu, karena itu juga demi kebaikan kalian. Dan kalaupun kalian tertular, itu kan yang rugi juga dari kalian sendiri kan. Iya, betul. Maka dari itu, terus konsensual juga itu penting banget loh, karena ada juga konsen yang seperti ini. Pasangan yang satunya, satu belah pihak itu suka masokis, yang pasangan satunya nggak suka dan nggak bisa, tapi dia memanipulasi pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu nggak konsen, karena ada unsur manipulasinya di situ. Iya. Jadi memang harus dibicarakan dengan baik-baik tentang, oh aku punya fetish seperti ini loh. Tentang fetish ya, aku punya fetish seperti ini. Kamu mau nggak kayak gini? Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Atau jangan malah kayak, aku tuh sukanya diginiin dan berbuat seperti ini. Kamu mau nggak? Masa kamu nggak mau sih? Kamu nggak sayang sama aku? Kamu nggak cinta ya sama aku? Kamu nggak percaya sama aku? Pasti ada kayak gitu unsur manipulasinya, ya kan? Terus ada juga loh yang menurutku yang paling gila adalah ada satu pasangan lah ya. Mereka punya pihak laki-lakinya punya fetish trisam. Contohnya trisamnya tapi dengan pihak laki-laki lain, ya kan, membawa pihak laki-laki lain. Nah tapi si perempuannya kan tidak setuju, tidak mau, ya kan, itu bisa dikategorikan menurutku pemerkosaan juga loh, atau pelecehan seksual. Karena tidak sesuai dengan konsen pihak perempuannya, begitu. Jadi yang paling penting adalah konsen, ditanyakan komunikasinya gimana. Kayak, aku punya fetish seperti ini, jangan tiba-tiba di cewek nggak tahu apa-apa digaplok, ya kan, dijambak, nggak boleh kayak gitu. Itu tuh tidak konsensual menurutku. Iya, benar. Tetap aja itu korban tadi ya. Bahkan aku pernah ada pengalaman yang benar sampai meninggal dunia karena yang cowoknya itu suka kalau misalnya begitu sambil mencekik pasiennya. Salah. Punten. Jadi dia melakukan seperti itu sambil mencekik pasangannya, ujungnya keterusan. Akhirnya meninggal dunia. Itu loh yang benar-benar harus dibicarakan dengan, aku fetishnya seperti ini, apakah pihak lainnya memberikan konsen atau tidak. Maaf ya, aku nggak bisa ternyata, atau kayak aku nggak suka dia diginiin, aku nggak suka. Jadi ya apa ya dok ya, komunikasi konsensual lah yang paling penting. Bener. Kesehatan juga yang paling penting gitu loh. Harus tahu background sama satu sama lain, background check gitu, kayak gitulah. Betul. Biasanya aku sama pasanganku juga selalu nanya kayak, kamu terakhir sama siapa? Berapa bulan lalu? Udah cek belum? Ada riwayat vaksin nggak? Kalau nggak ada, aku pasti akan nyuruh dia vaksin, karena aku pengen pasanganku tuh jadi orang yang lebih baik juga kan. Gitu. Bahkan sekarang tuh diwajibin juga sama pemerintah sih, namanya program Catin ya, apalagi yang sebelum menikah. Jadi kita pas kayak mereka pemeriksaan Catin itu sebelum mereka menikah, kita ada penyuluhan dulu, terus buat edukasi mereka buat lakukan pemeriksaan tadi yang triple eliminasi itu diwajibkannya buat pihak wanitanya, karena kan mereka bakal punya anak kan, takutnya nanti si laki-laki atau ibunya itu memang punya HIV kan itu turun lewat jalan lahir juga kan, lewat air susu juga bisa kan. Jadi nanti kasihan bayinya udah positif HIV, nggak ada salah apa-apa, dari lahir udah positif HIV, harus minum obat terus kan, kasihan gitu kan. Nah itu sekarang lagi digencarin banget sama pemerintah juga. Bahkan walaupun di bagian laki-lakinya itu nggak diwajibkan, cuma sekarang sangat kita anjurkan banget buat periksa dua-duanya, nggak cowok nggak cewek sama aja, karena yang cowok juga kan bisa nularin gitu kan. Ya perempuan juga bisa menularkan. Kedua belah pihak bisa saling menularkan lah. Iya benar-benar. Jadi bisa cek dua-duanya juga ya. Dan tadi komunikasi konsen itu penting banget gitu. Sebenarnya lebih hot laki-laki yang nanya-nanya terus loh konsen daripada yang gak nanya, sumpah. Kayak kita jadi lebih apa ya, percaya ya, lebih cinta juga sebenarnya jujur. Kalau misalnya orangnya kayak maksa-maksa terus kayak kalau maksa-maksa juga ngapain, akhirnya jadi manipulatif juga kan. Biasanya juga gampang sih kalau di puskes nih, pemeriksaan Catin itu tinggal bawa KTP, sama kalau punya BPJS pakai BPJS, tinggal ke bawa kakak gitu ya ke
puskes minta cek pemeriksaan calon pengantin gitu. Dan bagusnya memang itu sekitar, kalau nggak salah ya, mohon maaf banget, kalau nggak salah 6 bulan atau 3 sampai 6 bulan sebelum mereka menikah. Biar kalau misalnya ada yang positif, ini mesti kita obatin dulu bisa sebelum mereka berhubungan gitu. Atau kalau misalnya nanti udah mepet, tapi banyak banget yang mepet kayak nikahnya kapan, minggu depan lah. Kalau misalnya positif cuman Jadi gak nikah dong. iya, bisa nanya ditunda dong, mereka nggak boleh berhubungan dulu gitu. Atau kalau misalnya mereka bandel kali, Bandel kali. tetap gas ngengkar itu kan nggak boleh banget dilakuin, jadi beresiko banget. Jadi mendingan Diobatin. jangan takut, cuma ngambil darah aja udah selesai. Iya. Karena Nggak Gampang. sakit kok, nggak sakit. Gampang difasilitasi BPJS juga ya kan, Fasilitasi. dan banyak dokter-dokter udah kayak dokter Alif juga yang misalnya nggak judgmental juga, jadi biar santai aja gitu. Yes. Oke, ya keren banget nih apa namanya Kak Dea sama dokter Alif gitu ya. Sebelum kita tutup, aku pengen ini dong minta saran dari dua-duanya gitu ya. Tadi kita udah minta saran tentang hubungan yang kesehatan dan bertanggung jawab, ini minta saran lagi gitu. Kalau misalnya dari Kak Dea, kalau ada bebesti di luar sana yang sekarang lagi bingung soal hubungan seksualitasnya atau terjebak dalam stigma, apa saran Kak Dea untuk mereka? Stigma seperti apa nih? Contohnya? Terjebak dalam stigma yang tadi ya, mungkin mereka punya kejadian yang mereka mau ceritain tapi mereka Ketakutan kan? Iya, Sekarang tuh dunia digital udah sangat-sangat pesat banget ya perkembangannya. Gak ada alasan lain buat kalian untuk gak nanya. Kayak kita di Berani Berencana juga sudah ada menyediakan, ya kan? Dan ngapain sih masih takut? Iya. Kenapa harus takut? Gitu loh. Ada platform seperti Berani Berencana, platform lain, ada Dokter Alif juga yang memberikan edukasi di TikTok ya dok, sama Instagram tentang banyak hal. Penyampaian Dokter Alif tauku juga sangat-sangat ini loh, sangat gaul. santuy banget ya. Santai banget, jadi pembahasannya nggak baku. Di Berani Berencana kan juga pasti memberikan pelayanan yang nyaman kan, betul. bahasanya juga pasti nyaman untuk para bebesti di luar sana yang masih bingung, masih takut kalau ada apa-apa dengan diri mereka. Lebih baik kita tuh mencegah ya daripada mengobati kan dok. Iya. Gitu loh, karena kalau udah mengobati jujur aja mental juga capek, kerugian fisik juga besar, kerugian materi juga pasti ada. Ya kan ya, jangan sampai kalian merasakan kerugian-kerugian itulah. Lebih baik kalian itu mencegah sesuatu hal yang buruk daripada mengobati. Betul. Lagi. Iya. Kalau udah terjadi pun sakit juga kan. Kita akan questioning diri kita loh. Banyak yang cerita sama aku kayak mereka jadi mempertanyakan, aku worth it gak sih kak? Aku udah pernah kayak gini. Kamu tetap worth it gitu loh. Aku selalu meyakinkan mereka, kamu tetap worth it. Jangan pernah mempertanyakan value atau ke-worth-itan diri kamu lah. Betul banget. Ya, jadi harapannya Bebesti juga tahu ya kalau misalnya udah mengalami sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan seksual teman-teman, itu nggak apa-apa banget untuk konsul. Satu ya, tadi ada Berani Berencana. Terus ingat bahwa teman-teman itu tetap berharga dan tetap punya pilihan juga kok gitu. Kita tetap punya pilihan. Ya. Kita tuh termasuk memutuskan cowoknya gitu ya. tinggalin ya Baik. sayang. Man child Sabrina Carpenter. Nah itu. Kan Nah, nggak cuma laki-laki juga kan yang bisa jadi pelaku, perempuan juga bisa jadi pelaku iya. kan. Tinggalkanlah pasangan kalian yang tidak baik intinya. Iya, kita mesti bisa punya pilihannya gitu. Jangan takut gitu. Nah, Dokter Alif, kalau ada Bebesti atau viewers kita yang baru mulai aktif secara seksual, apa sih yang harus mereka ingat biar tetap aman dan sehat? Oke, kalau dokter biasanya kasih 3 kunci juga ya. Ya. Yang pertama, selalu gunain proteksi. Salah satunya pengaman paling aman udah paling gampang dijangkau, penggunaan kondom. Itu bisa menghindari kehamilan, mencegah dari infeksi menular seksual. Itu. Yang kedua, tahu metode kontrasepsi yang lain. Misalnya kalau apalagi misalnya kamu sudah menikah gitu ya. Bisa kan ada metode banyak tuh, pil KB, yang suntik, yang implan, yang IUD gitu. Sampai harus tahu juga yang ada namanya tuh kondisi emergency tadi, post pill. Tapi pakainya kondisi darurat aja ya. Udah dokter jelasin juga tadi. Dan yang ketiga, harus cek kesehatan seksualnya juga rutin. Iya. Menurut dokter seperti itu. Kalau bingung kemana, udah ke Berani Berencana aja dulu paling gampang. Iya benar.
Ya kan, tinggal Puskesmas kita juga tahu. kan. Puskesmas juga bisa. Brand berencana juga menyediakan informasi kan tentang Maksud aku itu kayak kalau kita periksa kesehatan seksual itu ya udah normalisasi aja kayak kita medical check up gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah aktif secara seksual coba lakuin setahun sekali gitu. Nanti kan kita tetap ada wawancara, ada pemeriksaan fisik. Kalau kita perlu pakai pemeriksaan lab dilihat secara langsung juga gitu loh biar nggak kelamaan, nggak sampai terlambat penanganannya gitu. Iya. Jadi tadi kondom, terus tahu metode kontrasepsi yang lain termasuk post pill kalau lagi sex emergency dan rutin cek kesehatan seksual. Yep. Seperti medical check up aja. Oke. Jadi basically aku bakal bacain beberapa pertanyaan soal seks dan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Nanti Kak Dea bisa jawab pertanyaan tersebut, mitos atau fakta. Lalu Dr. Alif kasih klarifikasi biar kita nggak ketipu sama yang mitos. Oh berarti ternyata ini dijawab dulu sama Kak Dea, baru dikasih klarifikasi oleh Dr. Alif ya. Oke. Jadi seru ya ini ya kayaknya ya. Tadi udah di astikin sama Dr. Alif. Let's go, gas gitu. Oke. Ada 5 pertanyaan ya kayak. Yang pertama, mitos atau fakta cuma orang nakal yang bisa kena infeksi menular seksual? mitos. Contohnya aku. Oke. Gimana tuh? Betul, mitos. Kenapa mitos? Karena ya selagi kamu hubungan beresiko, walaupun kamu bilang yang nggak nakal itu kan mungkin subjektif orang-orang ya. Iya. Nakal nggak nakal itu. Kalau memang kamu berhubungan beresiko ya kamu bisa kena. Udah selesai. Yang kedua, mitos atau fakta orang yang sexually aktif harus tes kesehatan reproduksi minimal 1 tahun sekali? Fakta. Fakta. Iya. Clear. Tadi udah kita ceritain juga ya. Ada yang mau ditambahin nggak Dokter Alif? Enggak sih, menurut dokter Setahun. memang ya untuk pencegahan kan ya. Tetap harus lakuin setahun sekali sih. Oke. Lanjut. Mitos atau fakta, cuma kondom satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa mencegah penularan infeksi menular seksual. Aduh. Cuman kondom yang bisa. Mitos sih. Mitos. Fakta. Fakta. Gimana? Penjelasan. Karena untuk metode yang lain seperti pil KB, implan, suntik itu kan tetap ada kontak kulit dengan kulit kan. Itu bisa tetap beresiko untuk melakukan terjadinya infeksi menular seksual. Oh, berarti literally cuma Karena kondom aja nih. kondom sejauh ini ya, sejauh yang dokter tahu juga ya, cuman kondom yang bisa jadi sebagai barrier untuk antara kontak kita dengan kontak pasangan. Biar nggak terjadi. Penting banget jadinya beli kondom. Stok ya habis ini. Murah juga loh ya nggak sih? Iya, Murah please. banget. Ngestok. Betul. Lanjut, mitos atau fakta, have sex pertama kali nggak bikin hamil? Kadea. Mitos. Tetap bisa hamil dong. Iya, mitos. Penjelasannya apa nih? Karena ya selagi ada sperma masuk, ya udah hamil nggak sih? Nggak mungkin. Apa yang diharapin? Apa yang diharapkan gitu loh. Maksudnya, oh gue test drive nih baru pertama kali nggak bakal hamil ya, nggak gitu dong. Namanya juga kan kalau hamil kan rezekian ya kalau misalnya orang bilang ya. Kalau ada sperma yang masuk udah deh ketemu sel telurnya. Iya. Ya Bisa. sudah pasti Ya, lah. walaupun Apa yang memang- terjadi? Gitu Walaupun kan. secara fisiologi juga masuk sel telur itu nggak segampang itu. Ada perlombaan gitu. Ya, Ada perlombaan perlombaannya, kan. dia bisa aja. Iya benar-benar. Pasti ada peluangnya kan. Betul. Apalagi kalau nggak pakai kontrasepsi. Iya. Bahkan kadang ada yang mitos juga ya, nambahin mitos sendiri boleh. Mitos sendiri yang metode cabut singkong, pada tahu nggak teman-teman metode cabut singkong yang mereka keluar Cabutnya ini ya. di luar. Keluar di luar. Itu tetap bisa buat hamil Bisa juga. ada persentasenya juga. Kenapa tuh? Jelasin dong. Karena kan walaupun kita kan tetap ada lubrikasi ya, membahas itu kan dari bagian laki-laki itu kan suka ada kelolosan juga dong, sel sperma bisa masuk juga ke dalam vagina, masih ada Breakdown ya? kemungkinan. Ya itu dia. Betul. Nomor 5, mitos atau fakta post pill bisa membatalkan kehamilan yang sudah terjadi? Mitos. Setuju, mitos. Ya karena kalau misalnya kamu udah positif, tes urinnya positif, udah positif hamil nggak bisa buat gugurin. Jadi post pill itu bukan obat menggugurkan, tetapi obat buat mencegah kehamilan aja. Yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan. Ada golden hour-nya kan Yes, ya, Dok ya. 72 72 jam. Setelah melakukan seks beresiko. Betul. Bukan untuk menggugurkan ya guys, tapi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Dan untuk kondisi darurat. Gak boleh dilakuin setiap saat ya. Iya Gak boleh tadi. dilakuin setiap saat. Iya. Kalau metode kontrasepsi juga ada yang lain gitu Yes. kan. Iya, benar. Oke. Ya, jadi thank you banget nih Kak Dea, Dr. Alif udah main-main ke Berani Berencana ya. Dan banyak yang bisa teman-teman pelajari juga nih dari konten-kontennya Kak Dea, Dr. Alif ya. Kalau misalnya bingung mau
cari tahu di mana bisa kan ya ke account mereka masing-masing dan belajar Ya nanti gitu. kita pasti akan arahkan ke Berani Berencana ya. Intinya ya. Iya karena gratis tadi ya guys. Iya karena gratis tadi. Gratis, gampang. Dan dokter Alif kan nggak mungkin nanggepin 1000 DM, kita juga nggak mungkin loh, mohon maaf. Udah Ya di kan? formnya aja langsung. Capek. Link di bawah ini. Nah, itu tadi obrolan kita yang seru banget bareng Kak Dea Ayu dan Dr. Alif. Thank you ya Kak Dea dan Dr. Alif udah datang ke sini. Nah, dari sini kita belajar bahwa seksualitas itu bukan hal yang harus ditakutin, tapi harus dipahami dengan cerdas. Ingat teman-teman, kebebasan itu bukan berarti tanpa batas. Justru dengan tahu batasan, ngerti resiko, dan punya pengetahuan yang tepat, termasuk soal kondom dan kontrasepsi darurat seperti post-pill, kita bisa benar-benar bebas, aman, dan sehat. Dan kita juga punya kontrol atas diri kita dan tubuh kita sendiri. Terima kasih Kak Dea dan Dr. Alif karena udah berbagi insight, juga inspirasi hari ini. Dan buat bebesti semua yang udah dengerin, jangan lupa tetap berani belajar, berani ngobrol, dan pastinya berani berencana.